Tak mau menyerah begitu aja, Hesung kemudian pergi menemui Sodoyon. Ia bahkan rela berlutut dan memohon-mohon kepada Doyon agar menghukum Min Jungguk seberat-beratnya di persidangan nanti. Demi keadilan untuk sang ibu, Hesung juga bersedia meminta maaf perihal kejadian kembang api 10 tahun lalu. Meskipun Hesung bukanlah pelaku yang sebenarnya. Namun sayangnya bukti-bukti dan juga saksi yang dibawa oleh Guanca terlalu kuat untuk bisa membuktikan kalau Min Jungguk tidak bersalah. Terlepas dari rasa cintanya yang begitu besar kepada Hesung, Guanca tetap profesional dan totalitas dalam melakukan pekerjaannya. Merasa dirinya berada di atas angin di sidang kedua tersebut, maka Min Jungguk sangat optimis kalau ia pasti akan dibebaskan oleh hakim di persidangan selanjutnya. Pak Suha kemudian memperbaiki dan membereskan segala perabotan rumahnya Hesung. Saat itu, ia telah membulatkan niat untuk pergi dari rumah tersebut. Pak Suha lantas berpamitan kepada Hesung, di mana ia mengatakan bahwa Pak Suha akan pergi untuk melanjutkan belajarnya. Sebelum berpisah, Pak Suha lalu menangis dan mencium Jang Hesung. Ternyata Pak Suha telah mengajak Min Jungguk untuk bertemu dan berduel sampai mati. Ketika nyawa Min Jungguk sedang terancam, tiba-tiba Hesung muncul dan menghalangi Pak Suha. Alhasil perut gadis itu pun mengalami luka yang sangat serius. Sementara Min Jungguk, si pria bajingan itu, berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, Hesung tersadar setelah operasinya berjalan lancar. Guanca mencoba menenangkan Hesung yang panik karena semenjak kejadian itu, Pak Suha dinyatakan hilang. Usai melihat kelakuan Min Jungguk yang sangat baragajul, maka Guanca merasa bersalah atas pembelaan yang ia lakukan. Guanca benar-benar menyesal karena telah membantu Min Jungguk bebas saat kasus ibunya Hesung. Pada akhirnya, Guanca memilih untuk mengundurkan diri sebagai pengacara publik karena ia telah membuat kesalahan besar. Beberapa hari kemudian, Hesung panik saat melihat sebuah berita di mana polisi berhasil menemukan potongan tangan kiri Min Jungguk di sebuah kolam pemancingan ikan. Polisi kemudian menetapkan Pak Suha sebagai tersangka yang telah menghabisi nyawa Min Jungguk. Setelah petugas berhasil mengidentifikasi sidik jari Pak Suha di sebuah peso yang ada di TKP. Polisi menduga kemungkinan besar mayat Min Jungguk telah dipotong dan dibuang di beberapa tempat yang berbeda. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, petugas berhasil menemukan keberadaan Pak Suha yang kala itu sedang tinggal di sebuah desa terpencil. Mendengar kabar Pak Suha telah ditangkap, maka Hesung langsung buru-buru pergi ke polsek untuk menemui bocah itu. Akan tetapi, Hesung begitu terkejut karena ternyata Pak Suha sama sekali tidak mengenali Hesung. Usut punya usut, ternyata Pak Suha telah mengalami hilang ingatan selama 1 tahun terakhir. Bahkan bocah itu tak bisa mengenali siapa namanya sendiri. Karena Pak Suha ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka, maka petugas membawa Pak Suha untuk olah TKP. Dan tentu saja Hesung tak akan tinggal diam ketika melihat Pak Suha diperlakukan layaknya penjahat. Sebab ia sangat yakin Pak Suha tidak mungkin menghabisi Min Jungguk. Hesung lalu mencoba bernegosiasi dengan Sodoyon yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus Pak Suha tersebut. Doyon meminta Hesung agar membujuk Pak Suha supaya mau mengakui tuduhan, sehingga Doyon akan mengajukan tuntutan maksimal 10 tahun penjara.
Namun jika Hesung menolak, maka bocah itu terancam kurungan 20 tahun atau bahkan lebih. Di tengah posisi Hesung yang benar-benar kesulitan, seketika harapan mulai muncul. Tatkala Guanca memutuskan untuk membantu Hesung membela Pak Suha di persidangan. Guanca juga ingin menebus kesalahannya karena telah membebaskan Min Jungguk dulu. Keduanya sepakat untuk melakukan sidang juri agar persentase kemenangan Pak Suha sedikit lebih besar. Alhasil, Hesung pun menolak semua tuduhan dan membela Pak Suha habis-habisan. Tak lupa, Guanca juga mengerahkan semua kemampuan terbaiknya untuk membela bocah 20 tahun itu, supaya bisa terbebas dari semua tuduhan palsu. Usai berdebat dengan Sodoyon sebagai jaksa penuntut, Hesung kemudian membuat hakim dan semua juri tercengang ketika gadis itu bilang bahwa ada kemungkinan Min Jungguk masih hidup. Sebab sampai detik ini, potongan tubuh yang lain belum juga ditemukan. Tak hanya itu, Guanca juga mendatangkan seorang saksi dengan kasus yang serupa, di mana modus tangan kiri tersebut memang telah sering terjadi, dan bukan tidak mungkin Min Jungguk juga melakukan tipuan yang sama untuk bisa mengelabui para petugas kepolisian, sekaligus menjebloskan Pak Suha ke dalam penjara. Sebab bocah itu tak bisa membela diri, mengingat saat ini Pak Suha mengalami hilang ingatan total. Dikarenakan jaksa penuntut tak bisa membuktikan bahwa Pak Suha bersalah, maka hakim pun memutuskan untuk membebaskan Pak Suha. Setelah itu, Hesung mengantarkan Pak Suha pulang ke rumahnya. Namun sayangnya, pria itu sama sekali tak ingat sandi pintunya sendiri. Sehingga mereka harus menunggu petugas datang dan ketiduran di luar. Esok harinya, Hesung meninggalkan beberapa catatan, di mana Hesung menyuruh Pak Suha agar jangan pernah menemui dirinya lagi. 더 이상 나에게 연락하지 말 것. Ternyata secara diam-diam, Sodoyon tengah pergi ke seseorang yang telah melaporkan keberadaan Pak Suha ke polisi. Sodoyon semakin curiga kalau ucapan Hesung tentang Min Jungguk yang masih hidup memang masuk akal. Setelah melihat reaksi ibu-ibu si pelapor yang tampak uga-uga dan sangat mencurigakan. Jelas ibu-ibu itu sepertinya sedang merahasiakan sesuatu. Dan iya, ternyata Min Jungguk, si pria bajingan itu, memang benar-benar masih hidup setelah kehilangan tangan kirinya. Sementara itu, Jang Hesung dengan tegas menolak untuk kembali berpacaran dengan Guanca. Karena sepertinya Hesung mulai menyukai Pak Suha. Namun meski begitu, Hesung tetap mengucapkan terima kasih karena Guanca telah membantu dirinya membebaskan Pak Suha. Beberapa saat kemudian, Pak Suha datang dan bertanya kenapa Hesung mati-matian membela dirinya saat di persidangan. Tetapi setelah Pak Suha bebas, Hesung justru ingin pergi meninggalkan Pak Suha begitu saja. Jang Hesung lantas mencaci maki pria itu dan bilang kalau selama ini sosok Pak Suha sangat berandalan dan sama sekali tidak punya sopan santun kepada Hesung. Satu-satunya alasan kenapa ia mau membela Pak Suha karena Hesung punya dendam pribadi kepada Min Jungguk dan ingin pria bajingan itu segera ditangkap. Tentu saja semua ucapan tersebut hanyalah kebohongan semata. Sebab Hesung tak mau jika Pak Suha harus terus-terusan terlibat dalam masalah dengan Min Jungguk hanya karena ingin melindungi Jang Hesung. Akan tetapi ketika pulang ke rumah, perasaan Hesung menjadi tak karuan. Tak peduli seberapa kuat Hesung meyakinkan dirinya sendiri, ia tetap merasa tak tega karena telah meninggalkan Pak Suha sendirian dengan keadaan ingatan bocah itu yang masih linglung. Alhasil, Hesung pun memutuskan untuk kembali dan menjemput Pak Suha yang kala itu sedang duduk kedinginan di tengah guyuran hujan lebat.
Hesung lalu membawa Pak Suha ke rumahnya. Ia mengatakan kalau Pak Suha boleh tinggal di sana hingga ingatannya pulih. Ya, usut punya usut, di balik sikapnya yang kasar, rupanya Hesung merasa deg-deg ser dan berusaha menyembunyikan rasa sukanya kepada bocah itu. Demi menyingkirkan perasaannya yang gak masuk akal itu, Hesung selalu memilih untuk menghindar dari Pak Suha. Pertama-tama, Hesung membuat catatan beberapa hal yang harus Pak Suha lakukan agar ingatannya segera pulih. Setelah itu, Pak Suha menemui Guanca untuk mengucapkan terima kasih karena Guanca bersedia menjadi pengacaranya. Namun, Guanca menolak untuk dibayar dengan uang. Pria itu hanya meminta Pak Suha agar secepat mungkin pergi dari rumahnya Jang Hesung. Suatu malam, Pak Suha mendapati Hesung tengah ketiduran di luar dengan keadaan mabuk berat. Ketika Pak Suha akan membawa Hesung masuk ke dalam rumah, ia tak sengaja melihat bekas luka di perutnya Jang Hesung. Esok harinya, Pak Suha menanyakan bekas luka itu kepada Hesung. Namun, gadis itu menjelaskan kalau bekas itu adalah bekas operasi usus buntu. Tentu saja Hesung berbohong karena sebenarnya ia mendapatkan bekas luka itu akibat menghalangi Pak Suha ketika akan menghabisi Min Jungguk 1 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, polisi mendapati ibu pelapor telah meninggal akibat mengalami kecelakaan. Melihat ada beberapa yang janggal, Sondoyon sangat yakin kalau semua itu adalah perbuatannya Min Jungguk. Dengan cepat, Sondoyon meminta petugas kepolisian untuk segera mencari Min Jungguk dan memasukkan nama pria itu sebagai buron. Suatu hari, ingatan Pak Suha tiba-tiba kembali pulih sepenuhnya. Ya, ternyata di malam kejadian itu, Pak Suha menolak untuk menghabisi Min Jungguk. 거기서! 박수야! 거기서! Hingga di perjalanan, Pak Suha mengalami kecelakaan yang membuat ingatannya menjadi hilang total. Tak percaya dengan semua kenyataan yang telah ia lakukan, maka Pak Suha pun jatuh pingsan di jalan. Tak lama setelah itu, Pak Suha melihat Jang Hesung yang tampak bahagia karena Min Jungguk ternyata masih hidup. Dan itu artinya Pak Suha ternyata menepati janjinya untuk tidak menghabisi Min Jungguk. Pak Suha lantas memeluk Hesung dari belakang sambil menangis. Ia meminta maaf karena telah membuat nyawa Hesung berada dalam bahaya. 고맙다. 약속 지켜줘서. Di perjalanan pulang, Hesung tetap menyuruh Pak Suha agar pergi jika ingatannya nanti udah kembali pulih. Tentu saja hal itu membuat Pak Suha mengurungkan niat untuk memberitahu kalau sebenarnya ingatan dan juga kemampuan membaca pikirannya telah kembali pulih. Sebab jika Pak Suha berkata jujur, maka Hesung pasti akan menyuruh dirinya untuk pergi sejauh mungkin. Melihat sikap Pak Suha yang tampak santai dan udah gak hulang-hulang lagi, jelas Hesung sempat menduga-duga kalau ingatan tuh bocah udah sembuh. Akan tetapi Pak Suha mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa mengingat semuanya. Suatu hari, Min Jungguk berhasil tertangkap rekaman CCTV di sebuah telepon umum yang tak jauh dari rumahnya Jang Hesung. Tentu saja polisi akan melakukan pencarian serta meminta Pak Suha dan juga Hesung agar lebih berhati-hati. Usai menyadari Min Jungguk berkeliaran di sekitar sana, maka Pak Suha mengemasi semua barang-barang karena rumah Hesung sangat berbahaya. Pak Suha kemudian membawa Hesung untuk tinggal sementara waktu di rumahnya Pak Suha. Sebab itu adalah satu-satunya tempat yang aman dari jangkauan Min Jungguk. Namun setelah melihat sikap Pak Suha yang mencurigakan, maka Hesung pun bertanya apakah ingatan Pak Suha telah kembali pulih. 수아 혹시 너 기억이 돌아온 거야? 어? Akan tetapi, lagi-lagi bocah itu berbohong dan mengatakan kalau ingatannya belum pulih.
Jelas Hesung pun percaya karena Jang Hesung sangat yakin Pak Suha tidak mungkin berbohong kepada dirinya. Tak tega terus-menerus membohongi Hesung, pada akhirnya Pak Suha pun mengakui bahwa seluruh ingatan dan juga kemampuan membaca pikirannya telah kembali pulih. Tentu saja mendengar kejujuran Pak Suha tersebut, Hesung seketika marah karena Pak Suha telah membohongi dirinya selama ini. Selain itu, ia juga sangat yakin kalau bocah itu juga telah mengetahui di mana sebenarnya Hesung juga menyukai Pak Suha. Usai kejadian itu, Hesung selalu berusaha untuk menjauhi Pak Suha. Tentu saja Hesung ingin menjaga jarak supaya ia bisa melupakan perasaan sukanya kepada bocah itu. Namun, entah seberapa keras Hesung menjauh, pada akhirnya gadis itu tetap merasa enggak tega jika ia harus terus-terusan mencampakkan Pak Suha. Alhasil, Hesung pun menyerah dan mengajak Pak Suha untuk berpacaran saja. Beberapa saat kemudian, polisi memberitahu mereka berdua kalau Guanca semalam telah diserang oleh Min Jungguk. Pak Suha lantas menemui Guanca untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Usut punya usut, Guanca telah mengetahui alasan kenapa Min Jungguk menghabisi ayah Pak Suha 10 tahun lalu. Namun, Guanca ingin merahasiakan hal itu dari Hesung sebab Guanca merasa Jang Hesung akan lebih baik jika tidak mengetahuinya saja. Guanca juga mengatakan bahwa ia telah menyembunyikan surat yang dikirim oleh Min Jungguk untuk Jang Hesung, di mana dalam surat itu Min Jungguk memaparkan fakta tentang penyebab ia menghabisi ayah Pak Suha. Pak Suha yang tak mengerti kenapa Guanca membantu dirinya, ia lantas bertanya tentang maksud dan tujuan Guanca yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Guanca lalu menggampar wajah Pak Suha. Pria itu mengatakan kalau dirinya membantu Pak Suha hanya demi kebaikan Jang Hesung. Guanca juga sama sekali tak habis pikir kenapa Hesung bisa menyukai bocah ingusan seperti Pak Suha dan mencampakkan Guanca. Suatu malam, Pak Suha kembali bermimpi buruk tentang Jang Hesung. Tentu saja ia langsung memeluk Hesung erat-erat karena takut mimpi mengerikan itu menjadi kenyataan. Esok harinya, Pak Suha mencairkan sejumlah uang untuk membelikan cincin yang rencananya akan ia berikan kepada Jang Hesung. Namun, Pak Suha tampak kaget saat Guanca mengatakan kalau ia baru saja memberitahu Hesung tentang masalah almarhum ayah Pak Suha dengan Min Jungguk di masa lalu. Guanca meminta maaf karena ia terpaksa bercerita setelah Hesung terus memaksanya. Keadaan semakin memburuk tatkala Pak Suha mendapat kabar dari Min Jungguk kalau pria bajingan itu telah menyekap Jang Hesung di sebuah gedung. Min Jungguk menyuruh Pak Suha datang seorang diri jika Pak Suha ingin nyawa Jang Hesung selamat. Sambil menangis, Pak Suha lantas meminta bantuan kepada Guanca untuk memanggil polisi ke sebuah gedung, sebab Min Jungguk telah menyekap Hesung di sana. Mendengar kabar tersebut, Guanca pun menyuruh Pak Suha agar tidak bertindak gegabah, karena selain akan membahayakan diri sendiri, nyawa Jang Hesung juga jadi taruhannya. Ya, setibanya di atas gedung, Min Jungguk langsung memberitahu Pak Suha kalau ia baru saja menghabisi Jang Hesung. Pria itu menyuruh Pak Suha untuk menghabisi Min Jungguk saat itu juga. Namun beruntung para petugas dan juga Guanca datang menyelamatkan Hesung serta mengepung Min Jungguk. Usai dirinya terpojok, Min Jungguk kemudian menangis dan terkuaklah fakta kenapa ia menghabisi ayahnya Pak Suha 10 tahun lalu. Dulu istrinya Min Jungguk menderita sakit serius. Setelah berbulan-bulan banting tulang cari uang,
Akhirnya Min Jung-guk menyuruh sang dokter untuk segera melakukan transplantasi jantung. Sayangnya ayah Pak Suha merebut donor jantung itu untuk ibunya Pak Suha. Dan tepat setelah itu, istri Min Jung-guk pun meninggal dunia. Min Jung-guk lalu mengamuk. Kehilangan istri tercinta membuat Min Jung-guk putus asa dan bersumpah akan membalas dendam kepada ayahnya Pak Suha. Merasa dirinya udah tak punya harapan hidup, Min Jung-guk lalu berniat melompat dari atas gedung dengan membawa Pak Suha. Akan tetapi, beruntungnya petugas dengan sigap menyelamatkan mereka berdua di bawah. Setelah kejadian itu, Min Jung-guk akhirnya divonis hukuman seumur hidup untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sementara Pak Suha berhasil lolos tes akademi kepolisian. Tentu saja alasan ia mau menjadi polisi karena Pak Suha ingin selalu melindungi Jang Hae-sung selama-lamanya. Dan film pun selesai.